Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Kadiwaru Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji berkala bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mari kita lihat bersama-sama. Baik Bapak Ibu, di dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat di pasal berapa dan poin-poin apa saja yang menjelaskan tentang kenaikan gaji berkala dan syarat-syarat apa saja yang Bapak Ibu harus penuhi supaya diusulkan kenaikan gaji berkala. Mari kita lihat bersama-sama di dalam peraturan ini. Ya, baik Bapak Ibu, di dalam pasal 2 ayat 1, kenaikan gaji berkala diberikan kepada PPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat 1 ini dijelaskan bahwa Bapak Ibu yang memiliki masa kerja 2 tahun maka akan diberikan kenaikan gaji berkala. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mencapai masa kerja 2 tahun maka Bapak Ibu dapat mengusulkan kenaikan gaji berkala. Kemudian yang berikut, dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji 5, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada PPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Ya Bapak Ibu, ada pengecualian di dalam golongan 5. Golongan 5 ini diberikan gaji berkala apabila telah mencapai masa kerja 1 tahun. Jadi Bapak Ibu yang berada pada golongan 5 akan mengusulkan kenaikan gaji berkala pada masa kerja 1 tahun. Jika sudah memenuhi 1 tahun maka akan diusulkan kenaikan gaji berkala. Nah, kita bandingkan peraturan ini dengan peraturan pegawai negeri sipil PP nomor 5 tahun 2024 tentang kenaikan gaji berkala di dalam golongan 2 peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji berkala PNS. Di situ golongan 5 itu berada pada golongan 2. Jadi kalau disetarakan dengan golongan 2 berarti Bapak Ibu yang golongan 5 ini berada pada golongan 2. Nah, golongan 2 itu pada waktu mendaftar mereka menggunakan ijazah SMA sehingga mereka berada pada golongan 2. Jadi golongan 5 ini berada pada Bapak Ibu yang pada waktu mendaftar menggunakan ijazah SMA atau ijazah D3. Jadi Bapak Ibu dapat berada pada golongan 5. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah memenuhi masa kerja 1 tahun, maka kenaikan gaji berkala berada pada angka ganjil. Jadi Bapak Ibu akan usulkan kenaikan gaji berkala pada 1 tahun. Dan tahun berikut akan diusulkan pada, kalau kita lihat pada tabel gaji, maka ia akan berada pada angka 3. Jadi Bapak Ibu akan mengusulkan di tabel gaji berkala yang berikutnya berada pada angka 3. Nah, kemudian di pasal 3 itu dikatakan bahwa kenaikan gaji berkala bagi PPK diberikan dengan persyaratan sebagai berikut. Ini dia. Di dalam pasal 3 ayat 1 poin A sampai poin B ini dijelaskan sebagai berikut. Bapak Ibu perhatikan. Telah mencapai masa kerja atau telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Jadi ada di lampiran terakhir di bagian bawah. Kemudian penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai baik. Jadi Bapak Ibu akan diberikan kenaikan gaji berkala apabila Bapak Ibu telah mencapai kinerja
bernilai baik, atau kinerja yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah ataupun di kantor di mana Bapak Ibu ditempatkan itu harus bernilai baik sehingga dinaikkan gaji berkala. Kemudian pada pasal 4 dikatakan PPK yang mendapatkan predikat kinerja tahunan sangat baik selama 2 tahun berturut-turut dan ditetapkan sebagai pegawai teladan dapat diberikan kenaikan gaji istimewa. Jadi Bapak Ibu yang memiliki predikat kinerja tahunan sangat baik, maka Bapak Ibu akan dinaikkan gaji istimewa. Jadi Bapak Ibu punya kinerja di tempat di mana Bapak Ibu kerja itu harus bernilai baik berturut-turut sehingga akan mendapatkan kenaikan gaji istimewa sesuai dengan peraturan ini. Nah, kemudian yang berikut, kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan memajukan periode kenaikan gaji berkala yang akan datang sesuai dengan golongan gaji. Kemudian yang berikut, pemberian kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK yang bersangkutan. Jadi pada pasal 4 ayat 2 ini kenaikan gaji istimewa akan dimajukan lagi Bapak Ibu. Jadi sebelum TMT kenaikan gaji berkala, Bapak Ibu akan dimajukan lagi untuk kenaikan gaji berkala. Kemudian yang berikut, PPK yang mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja, PPK dapat diberikan kenaikan berkala jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kemudian poin B, kenaikan gaji istimewa jika telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Jadi Bapak Ibu untuk memperoleh gaji istimewa ataupun memperoleh kenaikan gaji berkala, maka Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan tadi sehingga dapat dinaikkan kenaikan gaji berkala. Nah, Bapak Ibu kita turun ke bawah, ini contoh perhitungan kenaikan gaji berkala. Nah, ini tabel gaji berkala Bapak Ibu berdasarkan peraturan. Ini Bapak Ibu dapat melihat bahwa ini tabel gaji berkala Bapak Ibu. Nah, kita lihat contoh perhitungan. Nah, ini contoh yang pertama, jika Bapak Ibu diangkat dalam golongan 9 dengan masa kerja golongan 0 tahun, maka gajinya Rp2.966.500 misalnya dalam jabatan fungsional. Nah, di dalam SK Bapak Ibu misalnya terhitung 1 Mei 2021 dengan misalnya masa perjanjian kerja 4 tahun. Nah, kemudian predikat kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bernilai baik. Nah, yang berikut adalah Bapak Ibu yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Nah, di SK pengangkatan itu TMT-nya 1 Mei 2021. Nah, kenaikan gaji berkala berikutnya akan dinaikkan pada TMT kenaikan gaji berkala 1 Mei 2023. Nah, dengan gaji 3.059.800, tanggal berlakunya 1 Mei 2023. Jadi ini sebagai contoh jika Bapak Ibu yang pengangkatannya 1 Mei 2021 maka akan diberikan gaji berkala pada 1 Mei 2023. Nah, sekedar informasi untuk Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu dapat melaksanakan kinerja dengan baik sehingga
dapat diberikan kenaikan gaji berkala ataupun kenaikan gaji istimewa berdasarkan Permenpan ini nomor 7 tahun 2023. Demikian informasi, semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan tetap semangat melaksanakan tugas sebagai aparat negara. Demikian yang dapat disampaikan terkait dengan peraturan ini, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.